Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyai wal mursalin. Wa ala alihi wassobihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa assobihi ajmain. Ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu-pintu hikmah-Mu, limpahkanlah rahmat dan berkah-Mu di majlis ini, serta jadikanlah pertemuan ini sebagai jalan untuk semakin mendekatkan diri kepadamu. Sahabat cerita dan makna hidup yang dirahmati Allah. Selamat datang di episode ke-26, di mana kita akan menyelami kisah perjalanan spiritual Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama besar yang melalui ujian berat hingga mencapai puncak kesadaran spiritual. Episode 26, menyelami kisah perjalanan spiritual Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mencapai puncak kesadaran spiritual. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, bagi sahabat yang belum menyimak episode-episode sebelumnya, jangan lupa untuk menelusuri cerita-cerita inspiratif lainnya di channel ini. Banyak kisah penuh hikmah yang akan memperkaya pemahaman kita tentang makna hidup, ketakwaan, dan kebijaksanaan. Yuk, kita mulai perjalanan ini dengan penuh perhatian dan hati yang terbuka. Sahabat cerita dan makna hidup yang dirahmati Allah. Berikut informasi tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, salah satu wali terbesar dalam sejarah Islam, yang dikenal karena kedalaman ilmu dan kebijaksanaannya. Berikut beberapa biodata tentang beliau. Nama lengkap, Abdul Qadir Al-Jailani, radhiyallahu anhu, dikenal juga dengan sebutan Al-Ghaut Al-Azam yang berarti penolong agung. Asal dan latar belakang. Lahir pada tahun 1077 Masehi di Gilan, Iran, dari keluarga yang sederhana dan berpendidikan. Sejak kecil, beliau menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam ilmu agama dan spiritualitas. Abdul Qadir Al-Jailani menempuh perjalanan panjang untuk mencari ilmu, termasuk ke Baghdad, tempat beliau belajar di beberapa madrasah terkemuka. Beliau belajar dari berbagai guru, terutama dalam bidang fikih, tasawuf, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Beliau mendirikan Tarikat Qadiriyah, sebuah tarekat yang menekankan pada ketaatan kepada Allah, kejujuran, dan kedisiplinan spiritual. Karya-karyanya sangat luas dan berpengaruh, termasuk Futuh Al-Ghaib, pembukaan kegaiban, yang mengandung ajaran tasawuf yang mendalam dan bisa dipahami oleh banyak orang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkenal dengan banyak mukjizat dan karomah, termasuk kemampuannya dalam membantu umat Islam, mengatasi kesulitan, serta mengeluarkan orang dari penderitaan. Beliau dipercaya bisa melakukan penyembuhan dan memberikan solusi atas masalah spiritual. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan konsistensi dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah, serta pentingnya menjaga hati dari sifat riya, ingin dipuji, dan kesombongan. Beliau juga mengajarkan pentingnya zikir dan kontemplasi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada 1166 Masehi di Baghdad dan dimakamkan di sana, yang kini menjadi tempat ziarah bagi banyak umat muslim. Ajaran dan tarekat yang beliau dirikan telah menyebar luas dan menjadi salah satu yang paling terkenal di dunia Islam. Beliau dihormati oleh banyak kalangan, baik sebagai seorang ulama besar, sufi, maupun pendakwah yang sangat berpengaruh. Sahabat cerita dan makna hidup yang dirahmati Allah. Beberapa kisah paling populer dari kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ujian spiritual berat yang beliau alami sebelum mencapai derajat kewalian yang tinggi. Kisah ini mengandung pelajaran tentang keteguhan hati, kejujuran, dan keyakinan kepada Allah. Kisah kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika masih muda,
Abdul Qadir Al-Jailani ingin menuntut ilmu di Baghdad. Sebelum berangkat, ibunya memberikan 40 keping uang yang dijahitkan ke dalam bajunya sebagai bekal. Ia juga diberi pesan penting oleh ibunya. "Nak, jadilah orang yang selalu berkata jujur dalam keadaan apapun." Di perjalanan menuju Baghdad, rombongan kafilah yang ia ikuti diserang perampok. Para perampok menggeledah semua orang dan mengambil harta mereka. Salah satu perampok melihat Abdul Qadir yang masih muda dan bertanya, "Hei, anak muda, apakah kau punya sesuatu yang berharga?" Dengan tenang, Abdul Qadir menjawab jujur, "Ya, aku punya 40 keping uang yang dijahit di bajuku." Para perampok tertawa karena mengira ia bercanda. Namun, setelah diperiksa, ternyata benar. Mereka heran, lalu membawa Abdul Qadir ke pemimpin perampok. Sang pemimpin bertanya, "Mengapa kau mengatakan yang sebenarnya, padahal bisa saja kau berbohong?" Abdul Qadir menjawab, "Ibuku berpesan kepadaku untuk selalu berkata jujur. Aku tidak mau mengingkari pesan ibuku dan janji kepada Allah." Jawaban itu menggetarkan hati para perampok. Mereka menangis dan akhirnya bertaubat di hadapan Abdul Qadir. Pelajaran dari kisah ini, kejujuran membawa keberkahan karena kejujuran, bahkan para penjahat bisa mendapatkan hidayah. Pesan ibu yang berharga, didikan ibu memiliki pengaruh besar dalam kehidupan anak. Kesabaran dalam menghadapi ujian. Abdul Qadir tetap teguh pada prinsipnya meskipun diancam. Setelah perjalanan panjangnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi pemimpin spiritual besar, dikenal sebagai Sultanul Aulia, Raja para Wali. Ajaran dan hikmah beliau masih diteruskan hingga kini, menginspirasi banyak orang untuk hidup dalam kejujuran, ketakwaan, dan kasih sayang. Setelah peristiwa kejujurannya yang menginspirasi para perampok untuk bertaubat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melanjutkan perjalanannya ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Namun, perjalanan spiritualnya tidak berhenti di sana. Ujian berat di Baghdad. Sesampainya di Baghdad, Abdul Qadir hidup dalam kemiskinan. Ia sering kelaparan dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Pernah suatu hari, ia merasa sangat lapar hingga ingin mencari makanan di jalanan. Saat itu, ia menemukan sepotong roti yang hanyut di sungai. Namun, sebelum memakannya, ia mencari pemiliknya. Setelah bertanya ke banyak orang, ia menemukan bahwa roti itu milik seorang lelaki tua yang tidak dikenal. Dengan penuh kejujuran, ia mengembalikan roti tersebut. Meskipun sangat kelaparan, lelaki tua itu terharu melihat kejujurannya, lalu berkata, "Wahai anak muda, engkau pasti bukan orang biasa. Allah telah menjaga hatimu dengan kejujuran. Aku akan menikahkanmu dengan putriku." Namun, Abdul Qadir menolak dengan sopan. Ia berkata, "Aku masih dalam perjalanan mencari ilmu dan belum siap untuk berumah tangga." Pelajaran dari kisah ini, kejujuran dan kesabaran akan selalu membawa keberkahan dalam hidup seseorang. Godaan setan dalam bentuk cahaya. Setelah bertahun-tahun belajar dan menjalani kehidupan zuhud, Syekh Abdul Qadir sering diuji oleh Allah dengan berbagai cobaan, termasuk gangguan setan. Suatu malam, saat sedang dalam keadaan khusyuk beribadah, tiba-tiba muncul cahaya sangat terang di langit. Dari dalam cahaya itu terdengar suara yang berkata, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Aku telah menghalalkan segala yang haram bagimu karena ibadah dan zuhudmu telah mencapai puncaknya." Mendengar itu, Abdul Qadir segera membaca ta'awud, "Auzubillahi minasyaitanirrajim," dan berkata, "Enyahlah, wahai setan, kau bukan Tuhanku." Tiba-tiba, cahaya itu berubah menjadi kegelapan pekat, dan terdengar suara tertawa, "Wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat dari tipuan kami. Aku telah menyesatkan 70 wali dengan cara ini, tetapi engkau berhasil lolos." Pelajaran dari kisah ini,
Jangan mudah terpedaya oleh godaan dunia. Kadang, godaan tidak datang dalam bentuk yang jelas buruk, tetapi bisa dalam bentuk pujian atau kemudahan yang menyesatkan. Setan bisa menipu bahkan orang-orang saleh. Sahabat, jika Syekh Abdul Qadir yang zuhud saja diuji, bagaimana dengan kita? Oleh karena itu, senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah adalah kunci keselamatan. Makanannya para wali. Ada kisah lain, ketika Syekh Abdul Qadir sedang berada di padang pasir dalam keadaan lapar dan kehausan selama berhari-hari. Tiba-tiba, seorang lelaki datang dengan makanan dan berkata, "Ambillah, ini makanan khusus untuk para wali." Namun, Syekh Abdul Qadir tidak langsung menerimanya. Ia bertanya, "Dari mana asal makanan ini?" Ketika lelaki itu tidak bisa memberikan jawaban yang meyakinkan, Abdul Qadir menolak makanan tersebut dan berkata, "Aku tidak akan memakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, meskipun aku sangat lapar." Pelajaran dari kisah ini, jangan mudah menerima sesuatu tanpa tahu asal-usulnya makanan, rezeki, dan segala sesuatu yang masuk ke dalam hidup kita harus halal dan berkah. Wali Allah diuji dengan kelaparan dan kesulitan. Justru dalam kesulitan itulah mereka semakin dekat dengan Allah. Kisah lautan yang terbelah. Suatu hari, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hendak menyeberangi sebuah sungai besar. Saat itu, tidak ada perahu atau jembatan yang bisa digunakan. Murid-muridnya bertanya, "Wahai guru, bagaimana kita bisa menyeberang?" Dengan penuh keyakinan, Syekh Abdul Qadir menghentakkan tongkatnya ke tanah, lalu berkata, "Dengan izin Allah, mari kita berjalan." Tiba-tiba, air sungai itu terbelah, menciptakan jalan kering seperti kisah Nabi Musa alaihi salam. Murid-muridnya pun mengikuti beliau menyeberang dengan selamat. Pelajaran dari kisah ini, keyakinan yang kuat kepada Allah dapat mengatasi segala rintangan. Seorang wali memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, hingga doa dan permohonannya dikabulkan. Bertemu Nabi Khidir. Dalam perjalanan dakwahnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah bertemu dengan seorang lelaki misterius di tengah hutan. Lelaki itu bertanya, "Wahai Abdul Qadir, kemana engkau hendak pergi?" Beliau menjawab, "Aku sedang berjalan menuju Allah, mencari ridha-Nya." Lelaki itu tersenyum dan berkata, "Berjalanlah terus di jalan kebenaran, karena Allah selalu bersamamu." Setelah lelaki itu pergi, seorang murid Syekh Abdul Qadir bertanya, "Siapakah lelaki itu, wahai guru?" Syekh Abdul Qadir tersenyum dan berkata, "Dia adalah Nabi Khidir, utusan Allah yang masih hidup hingga akhir zaman." Pelajaran dari kisah ini, orang-orang yang ikhlas mencari Allah akan diberi petunjuk dalam perjalanannya. Nabi Khidir adalah sosok misterius yang hanya ditemui oleh orang-orang tertentu yang dipilih Allah. Sahabat, berikut cerita tentang Syekh Abdul Qadir menahan hujan dengan satu kalimat. Suatu hari, penduduk Baghdad mengadakan pertemuan besar untuk mendengarkan ceramah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namun, tiba-tiba awan mendung datang, menandakan hujan akan turun deras. Orang-orang mulai panik, tetapi Syekh Abdul Qadir hanya mengangkat tangannya dan berkata, "Ya Allah, hujan ini bukan untuk kami, tetapi untuk makhluk-Mu yang membutuhkan. Tahanlah hujan ini sebentar." Subhanallah, awan mendung itu terbelah dan hujan hanya turun di sekitar kota. Tetapi tidak setetes pun jatuh di tempat pengajian. Pelajaran dari kisah ini, doa seorang wali bisa membawa manfaat besar bagi banyak orang. Allah Maha berkuasa atas langit dan bumi, dan kehendaknya bisa terjadi dalam sekejap. Pertolongan gaib kepada muridnya. Salah seorang murid Syekh Abdul Qadir pernah berada dalam bahaya ketika dikejar oleh perampok. Dalam keadaan putus asa, ia berteriak, "Wahai Syekh Abdul Qadir, tolong aku." Tiba-tiba, sosok Syekh Abdul Qadir muncul di hadapannya dan berkata,
Berjalanlah ke arah ini, engkau akan selamat. Ketika murid itu mengikuti petunjuknya, ia menemukan jalan keluar dan berhasil lolos. Setelah kembali ke Baghdad, ia bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, apakah engkau datang menolongku di padang pasir tadi?" Syekh Abdul Qadir tersenyum dan berkata, "Aku tidak pergi kemana-mana, tetapi Allah mengizinkan aku untuk menolongmu dengan cara yang tidak kau ketahui." Pelajaran dari kisah ini, pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang-orang saleh memiliki kedudukan istimewa sehingga doa mereka bisa membawa perlindungan. Sahabat cerita dan makna hidup, kita telah menyimak kisah luar biasa dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari perjalanan hidup beliau, kita belajar bahwa ujian berat adalah tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Keajaiban, karamah, sejati bukanlah kehebatan fisik, tetapi kedekatan hati dengan Allah. Setiap langkah hidup harus berlandaskan keikhlasan dan tawakal kepada Allah. Kebenaran akan selalu menang, meskipun harus menghadapi banyak rintangan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah sosok ulama dan wali besar yang mengalami banyak perjalanan spiritual. Ujian berat, serta diberikan karamah, keajaiban, oleh Allah. Namun, beliau tidak pernah sombong dan selalu mengajarkan kerendahan hati, kejujuran, serta keyakinan kepada Allah. Ajarannya hingga kini masih hidup dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisah-kisah beliau mengajarkan kita untuk selalu teguh dalam kebaikan, berserah diri kepada Allah, dan tidak mudah tergoda oleh dunia. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk terus berjuang dalam kebaikan dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih telah menyimak episode ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari cerita ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sobihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.